Ya, kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang akan saya perkenalkan untuk Anda. Semuanya sudah hadir di studio bersama saya. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu di sebelah kanan saya sudah ada Bang Azam Khan, pengacara Roy Suryo CS. Selamat malam, Bang Azam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bang Azam juga kami hadirkan, ini ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat malam, Pak Arianto. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Selain Pak Arianto, kami juga hadirkan ini ada Bang Andi Azwan dari Joman, salah satu pendukung Jokowi. Selamat malam. Malam, Fena. Sehat, Bang? Semangat, sehat. Oke, kita buka terlebih dahulu dari yang mengajukan gelar perkara khusus, Bang Azam. Bang Azam, ini kan Roy Suryo CS mengajukan gelar perkara khusus ya, dan sudah ingin dikabulkan gitu oleh Polda Metro Jaya, akan segera dilakukan gelar perkara khusus. Apa sih yang ingin dicari dari gelar perkara khusus ini? Tidak ada yang dicari. Yang dicari itu sebuah bentuk keadilan. Artinya begini, kalau mengacu pada Perkap 6 tahun 2019, itu kan diatur di pasal 31 junto 33, bahwa gelar perkara itu kan ada dua. Ya. Baik gelar perkara biasa yang sudah diambil alih oleh Polda DKI. Nah, sekarang ada gelar yang khusus, perkara khusus. Nah, itu yang kita ajukan. Karena itu, 3 orang ini RRT lah katakan begitu, mengajukan itu adalah bagian dari hak berdemokrasi secara hukum. Dia punya hak ya untuk menyampaikan kok saya dijadikan tersangka. Boleh dong RRT ini mengajukan gelar perkara supaya terang benderang. Artinya supaya ketahuan apa sih dasar utama menetapkan orang sebagai tersangka? Apakah itu mencukupi 2 alat bukti atau dan lain-lain? Jadi Anda melihat penyelidikan yang dilakukan polisi kemarin itu belum objektif, belum jelas begitu? Ya, bukan berarti penyidikan jelas berjalan. Namun kan lagi-lagi pada saat kita itu mengikuti mendampingi beberapa tersangka, kita kan mencoba untuk berkomunikasi. Bisa nggak nunjukin itu ada barang jasanya? Kan itu masih ya tentu ini, tentu itu. Nah, artinya Roy Suryo CS ini berpikir, wah kalau begitu kita mencoba deh untuk mengajukan gelar perkara. Karena memang diatur dasarnya. Ya Perkap 6 2019 ya. Dan itu diatur di pasal tadi yang saya sebut 31 junto 33. Tidak ada salahnya untuk memberikan terang benderang. Untuk terang benderang ya. Ya, untuk terang benderang. Baik. Supaya jelas, supaya publik juga tahu. Karena ini sudah kepentingan publik. Bukan mengulur waktu nih. Udah enggak. Kalau saya begini, apa yang mau kita ulur waktunya? Tentu kebijakan ya tanda kutip hak subjektif dari penyidik. Dia kan bisa mempercepat, coba konteksnya 130 apa 170 ya saksi Pak? 130. 170. Oke. Enggak, 130. 130, 26 ahli ya. Ya. Saya kira dengan begitu kan harus cepat melakukan proses gitu loh ya. Tapi kan masih juga kita anggap ada keraguan. Karena konteks ada keraguan, udahlah gini, sepakat kita ajukan dulu deh proses yang namanya gelar perkara biar terang benderang. Biar terang benderang ya. Di atas meja itu biar kelihatan apa sih. Bang Andi, ini biar terang benderang dilakukan gelar perkara khusus. Apa sih yang sebetulnya dicari menurut Anda? Ya, kemarin di Barreskrim kan juga terang benderang ya. Ya itu seterang matahari sebetulnya. Belum gitu, kalau ya. di Barreskrim itu. Tapi kalau masalah gelar perkara khusus yang diminta yang kedua ya. Yang pertama kan di Barreskrim perkara biasa terus perkara khusus. Itu pun ditunggu-tunggu ada novum baru enggak gitu kan. Ternyata kan pengulangan kembali. Makanya itu langsung diinikan. Ya, katakanlah tapi di close. DKI. Ya. Oke, ditahan dulu Bang, berikan kesempatan Bang Andi. Nah, sekarang kita masuk ke Polda Metro Jaya, ya kan? Ini diminta gelar perkara khusus berdasarkan Perkap ya. Ya itu memang hak konstitusi dari pihak dari Roy Suryo CS itu, ya. Tapi kan kita melihatnya mestinya ini diselesaikan dulu. Pertama apa? Misalnya saksi ahli mereka, saksi meringankan mereka, ini kan belum diperiksa. Ya. Kemudian klaster 1 pun belum diperiksa. Seharusnya ini semua diperiksa, jadi clear, ya,
baru kita cari terang benderangnya di mana nih, ya stop kontaknya di mana gitu loh, ibaratnya gitu kan. Jadi di situ silahkan ya berdebat dan sebagainya. Dari kami ya sebetulnya ya lebih cepat lebih baik untuk itu ya, as soon as possible untuk itu. Tapi kan kalau kita melihat kita tetap taat kepada konstitusi itu. Semua kita serahkan kepada Polda Metro Jaya dalam rangka akan melaksanakan gelar perkara khusus GPK itu ataupun tidak. Kita serahkan semua pada itu karena itu ada konstitusi. Gitu, Vina. Baik. Info dari Polda Metro Jaya, Pak Arianto, ini kan pemeriksaan saksi ini akan dilakukan setelah gelar perkara khusus ini dilakukan. Seperti apa sih sebetulnya tahapan seharusnya, Pak Arianto? Ya itu kan apa rencana Polda Metro ya. Ini jadi gini, tadi saya menambah kejelasan mengenai gelar perkara. Gelar perkara itu apa sih? Gelar perkara itu kan semacam rapat terbuka atau di mana kedua belah pihak datang, ada para saksi datang semua gitu, terus digelar apa yang sudah didapat oleh penyidik selama ini begini loh, supaya masing-masing puas, transparan, bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada bukti yang dua-duanya ada ya Pak, semua bisa melihat. Nah itulah maknanya daripada gelar perkara itu. Nah kalau gelar perkara ini kan yang minta kan dari pihak Pak Roy kan, mau gelar perkara. Nah, Polda Metro ya oke lah silakan aja, perkara kita turutin sesuai dengan tuntutan dia kan gitu kan. Nah itulah. Nah, kemudian untuk gelar perkara ini tujuan apa? Ya pasti cuman itu tadi ingin menunjukkan pada yang minta tadi, mau apa kan gitu kan. Nah nanti dalam gelar perkara itu bayangan saya pasti nanti di situ bukti-bukti yang ada 712 itu, kemudian berkas pemeriksaan pada 130 saksi itu, ini buktinya, kemudian para saksi ahli ini intinya keterangannya kayak gitu, digelar kayak gitu, termasuk juga bukti-bukti yang ada di tempat yang dari Pak Roy CS gitu. Jadi inilah kayak gini. Karena dengan bukti-bukti seperti ini, maka kemudian Polda Metro pasti akan mengambil keputusan. Kesimpulannya kurang lebih seperti ini, gitu. Gitu kurang lebih. Secara parameter yang membuat suatu kasus ini layak untuk dilakukan gelar perkara khusus, apa saja Pak persyaratannya? Ditahan nanti, kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Arianto. Secara parameternya ini yang bisa menunjukkan bahwa kasus ini layak untuk dilakukan gelar perkara apa saja, Pak? Kalau gelar perkara itu, adanya permintaan dan kemudian adanya kebutuhan. Jadi adanya permintaan daripada yang berkepentingan, yang merasa kurang puas ya, merasa diperlakukan tidak adil misalnya gitu, itu oke. Dan kemudian kan dimintakan pada penyidik. Nah penyidik tinggal memperhitungkan nanti apakah kira-kira ini bisa dituruti apa tidak. Kalau memang itu tidak keterlaluan mintanya yang berlebih-lebihan, ya kalau bisa dituruti ya dituruti aja untuk menunjukkan bahwa kita itu transparan gitu loh. Jadi dan gelar perkara itu tidak ada ketentuannya harus sekian kali itu tidak. Tergantung daripada kebutuhan aja. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa gelar perkara khusus ini dilakukan nampaknya mengakomodir satu sisi, tidak ya Pak ya, karena kan dua-duanya dipertemukan gitu. Ini kan bentrok antara dua A dan B yang positif dan negatif nggak apa akur kan Bu ya. Yang satu bilang kan itu ya, coba 7 bulan ini, kan lama banget yang satu bilang. Yang ini Bu Tifa bilang kecepatan. Ya itu memang ya itu udah risiko dari yang terjadi. Ya, dalam rangka mengakomodir yang dua orang yang sering berbantahan itulah, maka polisi hati-hati jangan sampai ya nanti dibilangnya berat sebelah. Apapun yang diminta kalau yang memang dianggap seperti kemarin itu. Polisi kenapa nggak menahan? Karena alasannya kan sana saya untuk sampaikan saksi yang meringankan. Oh ya masuk akal itu. Memang itu hak orang untuk menyampaikan saksi yang meringankan itu hak dari mereka. Kalau memang mereka memang punya ya ditampung gitu. Itu jadi kayak gitu tuh. Jadi gelar itu intinya gelar itu menunjukkan kepada dua pihak ini loh yang sudah dikerjakan. Dan besok ini ya menurut hemat saya kalau itu diadakan gelar minimal yang 712 bukti itu bisa diperlihatkan pada pihak ini loh buktinya kayak gini kan selama ini kan dibilang nggak perlu banyak-banyak kan gitu tadi berkatakan kayak gitu kan ini loh yang banyak itu kayak gini Pak gitu baca sendiri supaya bisa menilai sendiri lah kira-kira itu kita rekayasa atau enggak gitu. Gitu.
Bang Azam, apa sih poin-poin yang ingin didapatkan ataupun digali dalam gelar perkara khusus untuk bisa membuat kasusnya semakin terang benderang? Sebelum saya jawab, saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya terhadap hampir 400 orang kejadian bencana alam itu, Pak. Itu luar biasa. Semoga mereka yang meninggal itu jannah ya, semua syahid lah semoga itu, dan harus mendapat perhatian dari Pak Prabowo tentang Undang-Undang 4199 itu soal masalah penggundulan hutan dan seterusnya. Oke. Tadi konteksnya kan sederhana sebenarnya. Kalau kita bicara soal gelar perkara yang saya tadi bilang berulang-ulang diatur di Perkap, ya, maka termasuk kaitan dengan KUHAP juga. Maka sesederhana itu apa yang diminta itu ya harus diberikan. Konteks diminta misalnya salah satunya dasarnya apa kita dijadikan tersangka, apakah memenuhi syarat 2 alat bukti, kan begitu. Terus selain daripada itu juga bukan cuma sekedar itu, masalah pencekalan juga akan tentu ditanyakan juga. Kenapa harus ada pencekalan wong kita kooperatif kok, kan begitu. Apalagi sekarang katanya diperpanjang sampai berapa? 6 bulan. Nah, orang kita kooperatif kok, kenapa harus terjadi begini? Padahal yang sebelum-sebelumnya juga nggak ditangkap-tangkap kok sampai sekarang, kan begitu, masih berkeliaran kemana-mana, ya mungkin tanda kutip lah ya. Jadi poin-poin begini ini penting kita sampaikan, karena apapun alasannya 3 orang ini kan warga negara Indonesia, bukan cuma memiliki NPWP KTP, tapi mereka juga memang memiliki keahlian di bidang masing-masing. Nah, dengan adanya begini, otomatis mereka kan bertanya kepada semua termasuk kita-kita, apakah kita perlu mengajukan yang namanya gelar perkara khusus. Ternyata oh iya, nah oke lah dibuatkan surat kepada Kabak Wasidik dan diterima oleh Kombes atau AKBP Wisnu, dan sudah diterima tanggalnya 20 kemarin. Sudah berapa hari sekarang? 9 hari ya, tinggal tidak tahu prosesnya kapan. Tadi kan Kabid Humas sudah menyampaikan, si Mas Budi, bahwa artinya diterima itu, tapi akan kami coba untuk ya waktulah, jeda waktu, mencari waktu kapan. Nah, apakah menunggu tadi yang disampaikan 5 hari selesai, 5 tersangka yang lain juga akan diperiksa, atau dan seterusnya, itu kebijakannya adalah kebijakan Polda. Yang penting bahwa apa yang kami ajukan itu etikatnya adalah etikat baik sesuai KUHAP dan Perkap, bahwa itu dibenarkan secara demokrasi, dibenarkan bahwa hak seorang tersangka boleh mengajukan, tidak ada artinya tersangka harus didiskriminasi atau dikriminalisasi atau dikesampingkan, tidak. Nah, ini pentingnya untuk digelar. Kami para lawyer nanti akan melihat fakta-fakta apa yang ada di situ, supaya nanti enak gitu loh ya. Saya kira itu aja. Bang Andi, ini poin-poin yang ingin dikejar, tapi kalau kita lihat ini seperti kembali lagi ke awal. Kalau menurut Anda ini mengulur waktukah dengan adanya gelar perkara khusus yang diajukan? Ya, Vina, kalau kita melihat ya dari sisi kami ya, yang tadi kan kita katakan sebaiknya yang 5 tersangka ini diselesaikan dulu. Kemudian saksi ahlinya kan belum dari 3 orang yang pertama itu belum diperiksa saksi ahlinya, kan sudah dimajukan saksi ahlinya. Saksi yang meringankan pun juga belum diperiksa. Kan kita pengen tahu juga siapa sih saksi meringankannya itu kan, begitu loh. Kalau ini sudah terakomodir semua ya, kan enak tuh. Setelah gelar perkara, gimana, oke, close gitu kan. Wah ini ada gini-gini, yang apakah kebijakan ditahan langsung misalnya semuanya kepada mereka yang ber-8, atau kalau masih seperti begini, emang itu haknya adalah dari tim penyidik Polda Metro Jaya. Pada dasarnya kami semua, kalau dikatakan apakah ini mengulur waktu, ya kalau kondisinya belum diperiksa terus fokusnya kepada gelar perkara khusus, ya itu pasti ada sesuatu juga, buying time lah ya. Atau sebetulnya pihak kepolisian masih meragukan begitu kasus ini sehingga gelar perkara khusus digelar? Tidak lah, kan Pak Arianto sudah mengatakan itu gitu loh. Memang kan sudah dari Perkap gitu loh. Saya rasa penyidik nggak mengatakan itu. Itu adalah hak konstitusinya kok dari tersangka itu ya kan, untuk bisa mengetahui lebih detail ya gitu loh. Karena kan selama ini kan Kabar Reskrim kan tidak diakui oleh mereka. Gelar perkara yang kedua pun juga tidak diakui oleh mereka ya kan. Jadi ya
kita serahkanlah apa yang ada karena memang ada perkapnya di sana, KUHP-nya juga mendukung untuk itu, apa yang dikatakan Pak Arianto tadi ya silakan saja. Tapi kami berharap bahwa itu diselesaikan dulu gitu loh. Oke. Ya. Bang Azam, silakan direspon. Ya, saya kira itu ada juga benarnya. Semua ini proses ini melalui proses profesional dan proporsional. Harapan kita kan penyidik ini tanda kutip tidak mendapat tekanan, pesanan atau apa gitu loh ya. Tapi tolong profesional dan proporsional itu tempatkan pada proses penyidikan sesuai KUHP dan Perkap gitu loh ya. Supaya semua ini jelas terang benderang, kan begitu. Dan ini soal sederhana sebenarnya, tidak ribet sebenarnya. Kalau barang itu ditunjukin, barang itu ada, saya kira sudah selesai. Oke. Gitu loh ya. Minta barangnya nih. Tidak ribet gitu loh. Balik lagi kalau misal barangnya. Itu kan sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Itu sudah haknya Polda Metro Jaya, bukan haknya dari Pak Jokowi lagi. Saya tambahkan ya nanti. Kan? Ya, tinggal itu saja bagaimana itu sudah masuk di materinya. Kenapa kita mengatakan begitu? Karena ada dasar. Nah ini yang penting. Jadi saya selalu bicara itu ada dasar, tidak membangun sebuah narasi. Oke. Dasar saya coba keterbukaan informasi publik. Pasal 9 ayat 2. Pasal 18 ayat 2. Di situ nyata bahwa pejabat publik tak kalah diminta oleh masyarakat luas, oleh publik, maka berikan. Wong pejabat publik ini dibiayai oleh rakyat, dipilih oleh rakyat, dapat gaji dari rakyat. Gitu loh ya. Fasilitasnya semua dari rakyat. Maka itu salah satunya pentingnya, gitu loh ya. Bahkan dikuatkan oleh putusan MK 105. Itu pejabat publik boleh dikritik sepedas mungkin lah, walaupun bahasa pedas tidak ada. Nah, maknanya apa? Pejabat publik ini kan sudah mendapatkan keistimewaan dari rakyat. Nah, sekarang rakyat yang minta. Apa beratnya? Selembar cuma nunjukin. Kok susah gitu loh ya. Artinya, sudahlah ini nggak ribut-ribut lagi deh. Nih, aku misalnya sebagai Pak Jokowi. Udahlah, kita kumpulin semua publik. Ini saya buktikan. Nah, kumpulin para ahli. Ahli dari sana, ahli dari sini. Okay. Nah, artinya dicek kebenaran itu. Kalau itu benar, cukup kena 310, 311. Berarti ada pencemaran nama baik, ada fitnah, kan begitu. Tapi kalau tidak bagaimana? Bang Andi? Ya, kalau Bang Azam karena advokatnya, tim pengacara ya, bebas memang karena wajib untuk membela untuk itu. Kalau kami ya sudah, kalau bicara itu bolak-balik lagi lah. Itu tapi tidak ada mudah selesai. Begitu tinggal menunjukkan saja. Juga saja. begitu mudah untuk menunjukkan begitu. Dari dulu udah kita minta datang aja ketemu Pak Bung Roy. Oh sudah, ya? Sudah datang ketemu dia langsung. datang bertemu yang datang itu Rizal Fadila. Ya itu. Kemudian Ibu Kurnia. Iya. Kan kita paham di sana apa? Ada DHR. Diem aja. Ketemu bicara. Mau ngomong apa? Ya ini kan hak saya. Saya mau pertunjukkan atau tidak. Kan begitu. Wong datangnya gerudukan. Kalau datangnya itu baik. Baik-baik kita kirim surat. Makanya banyak saksi, 130 saksi. Kirim surat itu adalah orang-orang yang di sana juga ditanyakan. Bagaimana? Mereka itu udah hampir berantem loh di dalam sana. Saya tahu itu. Jadi makanya, ya, itu jadi makanya ini sebetulnya bukan kita pakai surat resmi kok. Kalau dari pertama awal itu ya baik-baik pasti akan wartawan aja dikasih kok. Baik, kasih lihat. Silahkan. Tidak ada, jangan membangun narasi yang model begitu. Kita nih pakai surat, Adi, pakai surat resmi ke UGM. Setelah diterima oleh UGM, malah UGM sendiri janji 34 sampai 36 item. Ini bukan Pak Jokowi ya? Sebentar. UGM ya? Itu ke UGM dulu, ya, ke UGM. Termasuk RRT ini dan termasuk dari grup TPUA. Ternyata nggak ada item itu, bohong semua, gitu loh ya. Bahkan kita minta CCTV itu. Berjanji dalam 1 jam pertemuan itu RRT ini yang 3 mau diberikan. Sampai detik itu nggak diberikan sampai akhirnya terjadi konferensi pers di halaman UGM. Besoknya tanggal 15 itu tanggal 16-nya berangkatlah ke Pak Jokowi, DHL, Kurnia sama Rizal Fadila. Sesuai surat loh ya, diterima, disiapkan beberapa ini cuman karena anak-anak lagi puasa ya pula. Terus Pak Jokowi bilang akan menunjukkan saya kalau diminta oleh hakim atau pengadilan. Ya udah, itu aja tetap jawabannya. Nah, karena jawaban begitu
ya sudah selesai urusan itu. Nah ingat loh, Oke. 4 kali kasus perdata yang berbeda tidak pernah hadir kok. Bang Andi. Nah Ya, saya jelaskan lagi Itu ya, tambahannya. jadi Gila. Oh, iya, iya. kalau kita lihat itu, kalau awalnya itu datangnya itu baik-baik. Ini datangnya gerobak geruduk loh. Dan coba simpel ya, wartawan aja dikasih lihat. Nih jasa selesai. Yang terakhir, Rektor UGM, ya Ibu Ova, itu kan dia dengan podcastnya dia ada 9 poin dia jabarkan mengenai ijazah Pak Jokowi itu. Itu udah terang benderang. Simpel aja Vina ya, kalau ada 2 uang kertas nih, ada asli palsu. Siapa yang menentukan bahwa ini asli atau palsu? Siapa? Bank Indonesia sebagai yang menerbitkan uang tersebut. Sama juga dengan ijazah. Ibu Ova udah ngatakan loh. Artinya apa? Mempertaruhkan nama UGM di situ. UGM tuh Ibu Ova mengatakan nilainya sekian, sudah ada KS-nya dari pertama sampai ijazah itu. Sekarang nomor 9 ijazahnya sudah ada di tangan Pak Jokowi sebagai pemilik ijazah tersebut yang berhak untuk itu. Simpel, sekarang kita balik lagi. Ya sudah kalau kita bolak-balik tunjukkan, ya memang senjata mereka begitu. Untuk menarik opini publik, Pak Jokowi nggak mau karena begini-begini. Hanya tunjukkan saja, padahal itu tidak sesimpel itu. Jadi gini, ini kesalahan apa yang disampaikan, bahwa ijazah itu ada di Pak Jokowi. Nggak boleh loh secara hukum loh. Itu sudah disita oleh negara. Nggak boleh Pak Jokowi ambil. Kalau disampaikan tadi ini Tidak sembilan. simpel itu katanya. Ini 9, kalau dia yang bilang, dikatakan Ibu kalau dia Ova, bilang tadi bahwa ijazah itu asli sudah di Pak dipegang Jokowi, oleh nggak boleh. pemiliknya. Sudah disita negara, ada berita acara Ini kok. salah kaprah nih, ini Nggak. salah kaprah. Bukan. Ini You saya tadi- menceritakan nggak, you Ibu tadi Ova. bilang. Saya menceritakan Ibu Ova dalam podcastnya itu Loncat ada 9 lagi. poin, ya kan? Ijazah itu adalah dipegang pemiliknya. Nah, Pak Jokowi sudah disita ijazah itu sebagai barang materi dalam persidangan nanti. Itu kelanjutannya, Ya, karena bukan muncul bahwa karena saya ada dipegang Pak bahasa Jokowi. saya. Oke, Begitu. bergantian kita bicaranya. Silakan Oke. kalau begitu Bang Enggak, Azwan. bukan. Tadi menimpali bahasanya bahwa ijazah sudah ada di Pak Jokowi. Lah, padahal itu sudah disita. Aduh, ini Kan salah begitu. kaprah itu. Nah, setelah saya berbahasa begitu, disampaikanlah panjang, disita juga barusan ngomong. Jadi begini, makanya gini. Penting dalam konteks ini itu harus memahami dulu gitu loh ya. Jangan bangun sebuah narasi tapi pastikan dengan dasar-dasar. Kalau saya bicara dengan dasar, artinya Boleh saya apa? jawab? Supaya nggak meleset gitu loh. Supaya apa? Ada kaitannya. Nah, Oke. kalau saya bicara hanya membangun narasi, mungkin anak SMP juga bisa. Oke. Bang Andi Azwan. Gitu loh. Iya, saya kan katakan dari podcastnya Ibu Ova sebagai rektor UGM ada 9 poin. Salah satu poin itu ya UGM menerbitkan ijazah karena beliau berkuliah di sana dan ijazah itu dipegang oleh yang punya nama ijazah itu adalah Pak Joko Widodo. Ya. Kemudian ini kan saya katakan ijazah yang Pak Joko Widodo pegang itu sudah disita Ya. oleh Polda Metro Jaya. Artinya saya tidak membangun narasi. Saya menjelaskan kepada publik, ya kepada Bang Azam ini sebagai lawyer itu. Bang Azam ini salah kaprah untuk bicara itu. Karena saya memang berdasarkan dari 9 poin yang dikatakan Ibu Ova itu. Jelas dari yang namanya kalau kita dulu Simpan Maru ya ada kertasnya itu ada kedaulatan rakyat. Dari 1 sampai terakhir dia sebutkan itu. Sampai nilai ya IPK-nya disebutkan 2,5 ke atas. Artinya jelas semua itu ada yang telah diserahkan kepada Polda Metro Jaya yang dari 700 item itu sendiri. Kalau tidak salah ada 100 lebih item itu yang berkaitan dengan Pak Jokowi itu adalah dari UGM. Karena apa? Fakultas Kehutanan itu adalah yang sangat komplit ya dalam hal dokumentasi untuk seluruh mahasiswanya. Oke. Begitu Vina. Ini Sedikit saya tambahkan. singkat saja Bang Ya, kalau singkat. begitu, singkat saja. TV One berdiri berdasarkan undang-undang. Menyampaikan apa-apa harus ada dasar penyampaian itu. Kalau Baik. itu tidak ada, hanya dibangun sebuah cerita narasi. Saya katakan anak SMP pun bisa. Oke, baik. Pak Arianto ini kalau kita lihat 2 sisi, masing-masing ini kekeh begitu dengan opininya masing-masing, dengan apa yang mereka yakini masing-masing. Apakah nanti di gelar perkara khusus ini semuanya akan berjalan seperti ini dengan masing-masing atau sebetulnya ada penanganan yang bisa membuat perkara ini tidak semakin berlarut-larut, Pak Arianto? Itu
waktu gelar ya, pasti penyidik akan menceritakan. Ini sengketanya begini, bunyi LP-nya begini, kemudian pasal-pasal yang dituduhkan begini, gitu ya. Terus kemudian pasti Polda Metro akan menerangkan bukti yang kita dapat adalah ini semua. Menurut keterangan daripada para ahli adalah begini. Jadi dari bukti-bukti yang ada ini, semua termasuk bukti yang meringankan ataupun yang memberatkan, itu maka penyidik nanti akan berkesimpulan seperti ini gitu. Tapi dalam gelar besok ini intinya adalah menunjukkan bahwa apa yang dikerjakan penyidik itu ada hasilnya dan ini hasilnya ini seperti ini, tidak dimanipulasi. Cuman itu saja. Kalau kita melihat tadi itu, ya memang itu masalahnya karena dua kubu itu masing-masing menganggap teorinya benar. Yang sini benar kalau diserahkan selesai urusannya, yang sini enggak karena harus dibawa ke pengadilan karena pengadilan yang dulu pun enggak diakui kan gitu. Makanya mudah-mudahan Polda Metro bisa melihat ini ya. Tadi saya udah telepon dengan penyidik Polda Metro, Dek. Hati-hati nangani walaupun kita tuh objektif gitu ya, kemudian transparan dan sebagainya. Tetapi tolong ini dipertimbangkan juga karena masalah ini ditunggu-tunggu orang banyak kan gitu kan. Jadi supaya efektif lah. Jadi walaupun ini ada penundaan, tapi tetap aja kegiatan-kegiatan yang lain itu tidak urutan misalkan seperti ini tadi ya. Ini dulu baru ini. Seperti kalau saya tadi bisa di samping ini mengadakan itu gelar khusus, yang 5 juga diperiksa juga. Nggak usah nunggu itu. Jadi simultan selesai, cepat selesai. Tapi kita tidak represif ya, tidak menahan-nahan dan sebagainya. Tapi kasusnya nanti selesai sampai di pengadilan. Kasus ini hanya bisa selesai ya kalau sampai di pengadilan. Itu aja masalahnya. Pak Arianto, sejauh mana dengan adanya gelar perkara khusus yang nanti akan digelar ini akan mengubah dan juga meninjau ulang termasuk juga dengan status tersangka yang sudah ditetapkan? Kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Kita lanjutkan diskusi kita. Pak Arianto, ini kan walaupun memang belum ditentukan ya kapan gelar perkara khususnya akan diselenggarakan. Tapi kita ingin tahu lebih jauh begitu setelah gelar perkara khusus ini, bagaimana kemudian bisa mengubah dan juga meninjau kasus ini, termasuk juga mengenai penetapan status tersangka dalam kasus ini. Ya, kasus ini kan sebetulnya kemarin sudah mau ditetapkan kan gitu, tersangka sudah ditetapkan. Sudah pasti Polda Metro sudah punya kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang dipelajari selama ini. Ada 712 dan sebagainya itu tadi dipelajari. Tapi tiba-tiba kemarin ketika yang dari pihak ini pihak dari Pak Asir Surya itu Roy itu mengajukan, Pak, saya masih punya saksi yang meringankan. Nah kan kayak gitu, berarti memang ada yang kelewatan kan gitu kan. Nah itu ditampung aja gitu. Nah nanti tinggal dilihat itu saksi itu kira-kira valid nggak untuk menjatuhkan saksi-saksi yang dari sana itu. Kalau seandainya itu valid ini bisa mungkin Polda Metro berubah. Tetapi kalau tidak ya pasti akan tetap kepada kesimpulannya bahwa ini cukup bukti apa tidak gitu. Cuman simpelnya gitu aja sih. Jadi ini walaupun ada gelar dan sebagainya ini tidak akan waktu banyak kalau Polda Metro memang berkehendak biar kasus ini cepat-cepat diselesaikan gitu. Jadi tidak akan memperlama itu masalahnya. Masih memungkinkan nggak sih setelah gelar perkara khusus pihak kepolisian yang akan berubah haluan dengan apa yang sebelumnya diyakini begitu dari hasil penyelidikan? Saya kok nggak ngerti ya, tapi dengan melihat bukti 712 itu paling tidak saya dari penyidiknya mungkin seandainya nanti mungkin ada kekurang-kurang pasti dia akan serahkan pada jaksa. Nanti jaksa yang akan menilai mana yang berat. Jadi Pak Arianto, ini pihak-pihak siapa saja yang bisa memastikan gelar perkara khusus ini tidak ada intervensi begitu, bisa berjalan dengan kalau sekarang tidak ada intervensi. Penyidik itu sekarang objektif, nggak ada intervensi. Kemarin tuh nggak ada politisi-politisi yang melarang ini, nggak ada. Hanya memang pure itulah yang dikerjakan gitu. Nah tapi kemarin karena ada yang bukti yang saksi yang meringankan itu, kalau itu tidak ditampung kita bisa terserang Pak penyidik, ya itu nggak adil. Itu melanggar dalam KUHP juga, karena di dalam KUHP itu ya apabila tersangka itu menyampaikan saksi yang meringankan harus dicatat. Siapa harus dicatat di dalam berita acara, makanya ditampung gitu. Itulah jadi itu. Bang Andi Azwan, kalau Anda melihat dengan adanya gelar perkara khusus yang nanti akan digelar begitu, jika nanti sudah selesai digelar, berdasarkan keyakinan Anda, apakah mungkin gelar perkara khusus ini akan merubah apa yang sudah berjalan saat ini? Tidak akan berubah.
Kenapa saya katakan tidak akan berubah? Gelar perkara di Barreskrim aja juga tidak berubah kan? Karena ini kan Pak Arianto udah mengatakan dibuka semua gitu. Kamu punya yang mana? Ya kan? Bukti-buktimu mana misalkan? Kan begitu, tinggal dibandingkan aja kan begitu artinya. Jadi Ini semua kan bukan yang artinya dicek secara kimia, dicek secara fisika, dicek enggak. Persis yang katakan Pak Arianto tadi kan begitu. Oke. Kalau menurut Anda bagaimana? Bisa semua itu berubah. Bisa saja SP3. Bisa, kenapa tidak? Bisa juga berlanjut, apa yang katanya Pak Arianto. Saya akan memberi ilustrasi yang mudah saja. Satu saat saya berteman sama Anda, saya ambil HP Anda. Anda nggak begitu tahu kalau saya ngambil. Tahu-tahu ada CCTV, ini pidana ya bicara ya. CCTV dan ada orang yang melihat. Satu saat karena Anda melapor, HP Anda diambil, diperkirakan saya. Maka pada saat itu polisi, penyidik menggunakan CCTV dan itu saksi di samping Anda yang melaporkan. Saya dipanggil, saya tidak mengaku. Begitu ditunjukkan CCTV benar, akhirnya diminta. Artinya barang bukti itu ditunjukkan, benar nggak ini HP-nya? Iya Pak. Kalau tidak mengakui diperberat. Kalau Anda mengakui paling tidak ada kebijakan. Maknanya apa? Kalau dalam pidana wajib barang bukti itu ditunjukin, jangan disembunyikan. Gitu loh. Nggak boleh. Namanya barang bukti ya harus ditunjukkan. Nah, satu itu. Nah, kedua, kita bicara pejabat negara, Asrul Sani. Asrul Sani begitu digoyang, dia langsung nunjukin. Inilah ijazahku, inilah wisudaku. Maksud saya kenapa tidak bisa melakukan gentleman seperti itu. Case close, tutup itu kasus. Gitu loh, maksud saya begitu. Jadi karena ini publik, lebih tinggi dari Arsul Sani hanya sebagai hakim gitu loh. Dia berani menunjukkan begitu. Tapi ini pejabat publik presiden, maka tunjukkan saja. Toh kan membiayai semua rakyat. Uang semua dari pajak rakyat. Apa beratnya nunjukin selembar? Saya kira nggak berat kalau memang ada keinginan. Kalau bicaranya dialihkan kepada, sudahlah serahkan pada hakim sidang. Kita 4 kali perkara perdata. Tak pernah hadir. Ingat, saya katakan Perma 1 tahun 2006 itu pasal 6, pasal 7 wajib hukumnya kalau perdata untuk hadir pada saat mediasi wajib. Oke, baik. Tapi tak pernah hadir. Bang Andi Son. Ya, Ini kita bicara Perma ya. Silakan, kalau Bang kita Andi. bicara ijazah Pak Asrul Sani yang nggak apple to apple ya dengan Pak Jokowi. Jadi begini, Pak Asrul Sani pun masih tetap kok dituntut sama orang yang walaupun diperlihatkan kok. Iya, tapi PMK. minimal Satu ya. memberitahukan. Jadi kan begitu. Kalau kita bicara tadi harus ditunjukkan, kita harus berpikir pula. Ini mantan presiden, orang paling tinggi. Iya kan dipilih Dipaksa. rakyat, bos. Dipaksa oleh sekelompok orang Tidak lah. untuk menunjukkan itu. Apa yang dikatakan oknum tersebut? Di satu podcast, dia mengatakan, kalau ditunjukkan kita ambil, kita periksa. Itu kan sudah suatu tindakan yang menurut saya tidak etik untuk itu. Artinya kita udah bisa bayangkan, karena proses ini bukan mencari pembenaran. Proses ini yang dilakukan mereka adalah ada unsur-unsur politik di dalamnya. Karena apa? Sasaran antaranya adalah Pak Jokowi, sasaran utamanya adalah makzulkan Gibran. Dan ini sudah kelihatan terang benderang oleh yang dikatakan RRT itu. Itulah permasalahannya. Ya. Penjelasannya kita berdasarkan undang-undang. Bang Azam, ya. benar nggak? Bu, ya undang-undang kan harus orang diminta. Buat apa ada keterbukaan informasi publik? Pasal 9 ayat 2, pasal 18 ayat 2 yang dinyatakan kalau pejabat publik diminta. Itu kan presiden pejabat publik oleh rakyatnya. Kenapa kok berat? Undang-undang lah yang bilang. Belum lagi ada putusan MK yang saya sebut tadi 105. Masa semua ini diberangus? Masa semua ini tidak ada? Tidak perlu. Bukan soal apple to apple apa yang dijelaskan tadi Arsul Sani. Tapi Arsul Sani menunjukkan dirinya gentle. Aku nggak enak ini yang gue tunjukin. Bahwa aku punya ijazah, ini wisudaku sejelas-jelasnya. Clear sebenarnya. Saya kira Pak Jokowi bisa melakukan itu supaya bisa meredam, bisa. Cuman saya nggak tahu, nggak punya kemauan. Sudah mengatakan kenapa gitu mereka loh. tidak mau percaya Itu untuk dia. itu. Ya sudah, kita Iya. ketemu di pengadilan Nggak usah aja. bicara Untuk Oke, kita bergantian. Nggak usah bicara UGM, pribadi lah. Pribadi yang baik dipilih oleh rakyat, iya kan?
sesuai yang saya katakan tadi, bahwa pejabat publik itu adalah milik rakyat. Milik rakyat. Bahkan di Undang-Undang Nomor 1 Pasal 2, negara ini berdaulat dari rakyat. Maka rakyat yang meminta lebih tinggi dari presiden. Masa itu semua diberangus, itu ditendang, seolah-olah nggak ada. Makanya dari awal saya bilang, tolong bicara dasar. Dasar undang-undang, dasar aturan. Kalau narasi yang dibangun nggak selesai. Pak Haryanto, singkat saja agar ini tidak semakin kusut begitu. Ya, agar ini dia semakin kusut, ya Polda Metro cepat-cepat menyelesaikan kasus ini. Cepat-cepat menyelesaikan berkas ini dan kemudian dikirim ke kejaksaan. Atau Polda Metro kemudian meriksa ini, kalau memang kurang bukti ya dihentikan kalau berhenti. Itu aja. Lah ya. Intinya cepat-cepat dikirim ke pengadilan, itu akan hilang itu. Walaupun nanti mungkin akan timbul lagi seperti ini, pengadilan nggak diakui. Tapi minimal publik akan bisa melihat, oh mana sih yang benar menurut hukum di Indonesia itu. Itu kelihatannya kalau sudah diputus di pengadilan. Baik. 30 detik. Baik, sayang sekali waktu 30 kami. detik. Singkat saja. Anda tahu kasus Bambang Tri dan Gus Nur divonis akibat karena kebohongan. Tapi apakah ijazah itu selesai? Tidak, kan bergulir sampai sekarang. Baik. Clear. Tentu kita pantau terus ya bagaimana perkembangannya, kapan nanti akan ditetapkan oleh Polda Metro Jaya tanggal gelar perkara khususnya akan digelar, bagaimana juga dengan hasilnya dan keberlanjutan dari kasus ini. Kita akan terus memantaunya. Terima kasih banyak Pak Azam, terima kasih Pak Haryanto, terima kasih Bang Aswan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.